Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna Nursifa. Saya mahasiswa dari program studi Magister Teknik Sipil. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai reflective writing pada mata kuliah Green Infrastructure Management. Adapun konten-konten yang akan saya bahas, yang pertama ialah konsep dasar infrastruktur hijau, yang kedua latar belakang pentingnya infrastruktur hijau, yang ketiga tujuan presentasi, yang keempat reflective writing dari 5 topik pembelajaran yang telah dibahas, dan yang terakhir adapun kesimpulannya. Yang pertama ialah konsep dasar infrastruktur hijau. Infrastruktur hijau itu adalah sebuah pendekatan yang berbasis alam yang dirancang untuk mengelola sumber daya air, meningkatkan kualitas hidup, dan juga mengurangi dampak lingkungan dari urbanisasi yang semakin pesat ini. Adapun latar belakang pentingnya infrastruktur hijau adalah perkembangan urbanisasi yang semakin hari semakin berkembang dan semakin pesat, dan juga perubahan iklim dan juga bencana alam yang semakin terjadi telah mendorong munculnya inovasi dalam bidang arsitektur dan juga perencanaan lingkungan. Salah satu suatu pendekatannya yang menonjol ialah penerapan konsep infrastruktur hijau. Sebagaimana itu adalah solusi berkelanjutan untuk tantangan modern. Adapun tujuannya, tujuan yang utama saya dalam presentasi ini adalah untuk memenuhi nilai ulangan yang tengah semester pada mata kuliah Green Infrastruktur Hijau. Yang kedua yaitu membahas 5 topik utama terkait infrastruktur hijau selama pembelajaran. Yang terakhir adalah memberikan wawasan tentang bagaimana solusi ini mendukung keberlanjutan SDGs. Yang pertama itu ada Across Fukuoka Prefectural International Hall, yang dimana gambaran singkat secara bangunannya itu adalah Across itu adalah sebuah gedung yang multifungsi di Jepang yang dirancang oleh Emilio Ambas. Bangunan ini juga memadukan ruang hijau publik dengan fungsi urban, menciptakan gunung hijau yang berada di tengah kota. Yang kedua, adapun inovasi desain ini yaitu teras hijau yang bertingkat menyerupai tanaman bertingkat. Dan yang kedua yaitu lebih dari 50.000 tanaman atau 120 spesies menghiasi bangunan Across Fukuoka ini. Dan selanjutnya adapun manfaat lingkungan secara lingkungan dari Across Fukuoka ini yaitu mengurangi efek pulau panas dengan menurunkan suhu hingga 15 derajat Celcius antara interior dan eksterior. Dan Across Fukuoka ini membuktikan bahwa keberlanjutan dalam integrasi dan pembangunan urban. Bangunan ini telah menjadi model arsitektur di masa depan, yang dimana Across Fukuoka ini dapat menjadi suatu model atau contoh bagi negara-negara lain dalam pengimplementasian green infrastruktur hijau ini. Adapun selain itu, manfaat dari Across Fukuoka ini yaitu yang pertama pemanfaatan optimal ruang, yang dimana infrastruktur hijau atau natural atau alami vegetasi tanaman yang dapat bersatu atau kombinasi secara infrastruktur bersama bangunan. Dan yang kedua juga dampak positif lingkungannya, yang dimana tadi disebutkan dapat menurunkan 15 derajat perbedaan antara interior atau yang di dalam dan di luar suhu ruangan. Dan yang ketiga jadi menjadi ruang rekreasi dan kesejahteraan publik, yang dimana para pekerja di Across Fukuoka ini dapat menikmati suasana dingin atau menikmati alam yang ada di bangunan tersebut. Adapun topik kedua yang berjudul konsep green infrastructure. Secara definisi, infrastruktur hijau ini adalah sebuah pendekatan yang memanfaatkan elemen alami yang mendukung keberlanjutan perkotaan seperti tanaman hujan dan koridor hijau dan atap hijau. Selain itu, adapun manfaatnya secara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pada manfaat aspek lingkungan, yaitu menurunkan suhu, menyaring polutan udara, dan mengurangi banjir. Secara aspek sosial, meningkatkan kualitas hidup dengan menciptakan ruang rekreasi dan juga keseimbangan lingkungan. Adapun aspek secara ekonomi yaitu menekankan biaya pemeliharaan dibandingkan infrastruktur konvensional. Pada konsep green infrastruktur ini juga tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama yaitu kurangnya dukungan finansial dan kerjasama lintas sektor. Yang kedua yaitu hambatan teknis dan pengetahuan yang terbatas di beberapa wilayah. Tentu saja dalam pengaplikasian konsep green infrastruktur ini membutuhi sumber daya manusia yang berkompeten atau setidaknya mempunyai basic knowledge apa itu green infrastructure dan apa itu manfaatnya dan apa yang akan terjadi jika kita tidak mengimplementasikan konsep green infrastructure ini. Lalu yang ketiga itu ada topik green is the new gray. Green is the New Grey adalah pada dua kelompok ini mereka membahas mengenai perbedaan antara green infrastruktur dan grey infrastruktur, yang dimana grey infrastruktur adalah sebuah sistem drainase konkret yang kaku, tidak ramah lingkungan dan juga sering menyebabkan polusi dan degradasi ekosistem. Sedangkan green infrastruktur adalah mengintegrasikan sebuah proses alami untuk menyaring air, mendukung biodiversitas dan juga memitigasi perubahan iklim.
Jadi yang dahulu itu gray infrastruktur, yang dimana ini akan merubah ke green infrastruktur. Adapun di sini manfaat infrastruktur hijau yaitu lingkungan sosial dan ekonomi. Lingkungan melestarikan keanekaragaman hayati dengan mengurangi polusi dan juga memitigasi perubahan iklim. Secara aspek sosial menciptakan ruang yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan secara ekonomi biaya bisa lebih rendah dan menghasilkan dampak jangka yang panjang. Pada kedua kelompok ini juga menerapkan tentang menjelaskan tentang case study tentang penerapan dan tantangan ini. Yang pertama itu ada studi kasus di Meikarta. Proses ini menunjukkan bagaimana pengabdian prosedur dan perencanaan yang tidak matang dan dapat keberhasilan infrastruktur hijau. Yang kedua juga ada studi kasus Kanal Buckingham yang menunjukkan kerusakan akibat ledakan penduduk, bencana alam, dan juga pencemaran. Ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan untuk mempertahankan manfaat jangka panjang. Yang ketiga juga case study di dalam negeri, yaitu di Pontianak, yang dimana kota ini mengalami tantangan banjir akibat kurangnya daerah resapan air dan buruknya manajemen drainase. Dan yang keempat itu di luar negeri, yaitu studi kasus di Cina, yang dimana konsep Spong City itu menjadi contoh penerapan infrastruktur hijau yang mengelola air hujan. Dan pada topik keempat, yaitu yang berjudul Sustainable Development Goals and Green Infrastructure. Pada kesempatan ini, kedua kelompok itu menjelaskan tentang apa itu SDGs, yaitu sebuah rencana global untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Serta tantangannya juga untuk mencapai SDGs secara global menghadapi tantangan besar termasuknya kesenjangan regional dan juga dampak perubahan iklimnya. Dan di Indonesia juga misalnya mereka menyebutkan skor SDGs 2024 itu menurun, yang menunjukkan di mana perlunya percepatan dan berbagai inisiatif. Dalam hal ini untuk mencapai Sustainable Development Goals atau tujuan dari SDGs ini perlunya kolaborasi dan juga kerjasama antar semua pihak, maupun itu pemerintah maupun itu masyarakat, dalam menjunjung atau untuk mencapai SDGs ini untuk menjadi Indonesia yang lebih ramah lingkungan. Lalu di sini juga ada pengaplikasian contoh dari Sustainable Development Goals, yaitu seperti rainwater atau yang memakai kembali atau pemanfaatan air hujan untuk seperti menyiram tanaman atau dapat digunakan kembali sebagai air yang bisa bermanfaat. Lalu juga green rooftop, yaitu genteng rumah atau genteng bangunan yang berwarna hijau atau yang ditanami oleh tanaman-tanaman hijau. Lalu yaitu bioswales, yaitu adalah sebuah kayak drainase untuk menampung air. Adapun topik keempat yang membahas hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau. Pada hal ini, mereka membahas pengelolaan air perkotaan itu telah menghadapi tantangan besar akibat urbanisasi yang semakin meningkat dan juga perubahan iklim. Dan infrastruktur konvensional ini yang mengandalkan beton dan sistem drainase tertutup seringkali tidak mampu menangani curah hujan ekstrim dan resiko banjir. Dalam konteks ini, infrastruktur hijau memberikan solusi inovatif melalui integrasi proses alami ke dalam lingkungan perkotaan. Selain itu, tantangan hidrologi di perkotaan mereka membahas yaitu urbanisasi meningkat dengan limpasan air dan juga resiko banjir dan juga penurunan kualitas air tanah. Sebagai solusinya, infrastruktur hijau yaitu seperti pengimplementasian rain gardens dan juga bioswales. Lalu akan saya wrap up sedikit mengenai ini. Yang pertama, Across Fukuoka Prefectural International Hall, yaitu bangunan yang memadukan fungsi urban dan juga ruang hijau, menjadi telah contoh nyata bagaimana arsitektur dapat memberikan kembali ruang hijau kepada masyarakat. Yang dimana pada hal ini saya mendapat insight atau pengetahuan bahwa pengimplementasian secara real atau secara hal besar di luar negeri, yaitu salah satunya contohnya itu Across Fukuoka. Lalu yang kedua, green infrastruktur yang menjadi kerangka pemikiran untuk mendukung keberlanjutan melalui elemen alami dalam desain pengelolaan kota. Dan ya, pada konsep green infrastruktur ini yang telah tadi saya katakan bahwa perlunya antara koordinasi antara semua pihak, baik itu pemerintah, baik itu masyarakat dan juga negara dalam pengimplementasiannya. Karena menurut saya untuk mengimplementasikan konsep green infrastructure itu harus mendobrak sebuah pintu yang besar dan menciptakan pemikiran-pemikiran yang baru, karena sekarang telah terjadi banyak sekali bencana alam yang terjadi di Indonesia, lalu juga perubahan iklim juga, jangankan di Indonesia, even di luar negeri juga sudah banyak bencana alamnya. Maka mulai dari saat ini
menurut saya konsep green infrastructure itu harus dikenalkan ke semua parties maupun itu mahasiswa atau siswa SD, SMP, SMA, karena jujur saja saya pun baru tahu konsep green infrastructure itu, maksudnya mempelajarinya itu baru di kuliah ini. Lalu yang ketiga itu ada Green is the New Grey, yaitu sebuah pendekatan yang membandingkan infrastruktur abu-abu konvensional dengan menyoroti infrastruktur hijau dan manfaat ekologi, sosial, dan ekonominya. Lalu yang kelima itu ada Sustainable Development Goals, yaitu menyoroti peran infrastruktur hijau dalam mendukung pencapaian tujuan global seperti mitigasi perubahan iklim dan ketahanan pangan dan kualitas hidup. Dan yang kelima itu ada hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau, yaitu sebuah fokus pada bagaimana teknologi desain ramah lingkungan dapat mengoptimalkan siklus air dan mengurangi risiko banjir dan juga meningkatkan ketersediaan air bersih. Sekian dari saya, dan berikut adalah reference atau daftar pustakanya. Jadi infrastruktur hijau telah terbukti mampu menjawab kebutuhan mendesak untuk menghadapi urbanisasi dan juga perubahan iklim dan juga tekanan ekologis melalui contoh nyata seperti Across Fukuoka yang terlihat bagaimana desainnya yang inovatif dalam mengkombinasi antara vegetasi alam dan juga bangunan, dan juga berfungsi sebagai estetika namun memberikan manfaat secara ekologi, sosial, dan juga ekonomi. Sementara itu, konsep Green is the New Grey juga menyoroti keunggulan infrastruktur hijau dibandingkan infrastruktur abu-abu yang sering kali membebani lingkungan. Lalu keterkaitan antara Sustainable Development Goals dan infrastruktur hijau itu menunjukkan bahwa pendekatan ini mendukung pencapaian tujuan secara global seperti mitigasi iklim SDG 13 dan juga kota berkelanjutan SDG 11 dan juga akses air bersih SDG 6. Dan topik hidrologi juga menegaskan bahwa pengelolaan air yang berkelanjutan itu menjadi elemen kunci dalam infrastruktur hijau, baik untuk mengurangi resiko banjir atau bencana alam maupun memastikan ketersediaan sumber daya air bagi generasi yang akan datang. Dan secara kesimpulannya, infrastruktur hijau itu bukan hanya sebuah solusi lingkungan, juga strategi pembangunan yang holistik. Dengan mengintegrasikan teknologi, ekologi, kebutuhan masyarakat, infrastruktur hijau juga dapat menciptakan kota yang lebih tangguh, inovatif, inklusif, dan juga berkelanjutan. Jadi pada refleksi kali ini, mendorong kita untuk terus mengeksplorasi dan juga mengembangkan dan juga menerapkan prinsip-prinsip infrastruktur hijau dalam skala yang lebih luas tentunya, dan juga memastikan masa depan yang lebih baik bagi manusia dan juga lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih.